Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian Psakofah Islamiyah bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak ternilai, nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat serta waktu luang sehingga kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini dalam rangka talabul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hajj ayat yang ke-40. Ada satu kaidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong man yansuruh, siapa yang menolong agamanya. Maka ini merupakan kaidah yang agung, terpancar daripada al-qudrah al-ilahiyah, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan motivasi dari Allah untuk menguatkan orang-orang beriman di setiap waktu dan tempat. Bahwasannya kita hidup
dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka merupakan pegangan yang utama niku Al-Qur'an, As-Sunnah. Dan Allah memberikan pelajaran dari banyak kisah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak motivasi dalam Al-Qur'an. Ya. Siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menolong agama Allah, yansuruhu, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadunya, maka keberadaan manusia di dunia ini, ya, kita melihat dunia ini adalah darul ikhtibari wal imtihan, darul bala, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Maka dalam satu hadis dikatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah merupakan, ya, penjara, sijnun lil mu'min wa jannatul kafir, dan merupakan surga bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara fitrah manusia itu condong hatinya kepada sesuatu yang memberikan kebahagiaan pada dirinya. Niku fitrah. Ya. Tidak ada orang yang ingin hidup sengsara. Ya. Tidak ada orang yang, ya, hidup kalah. Ya. Selalu mencari kemenangan. Tidak ada orang yang hidup ingin dirinya menderita. Setiap orang yang hidup ingin mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, kenyamanan, hidup barokah, penuh kebaikan. Itu fitrah. Termasuk kemenangan adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua manusia, bahkan negara ini. Bagaimana negara ini hidup damai. Ya. Bagaimana negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang aman, damai dan sentosa. Namun di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya jihad fi sabilillah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan dakwah, kemenangan dalam satu pertempuran dan jihad itu adalah harapan. Dan itu yang diinginkan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asbab. Ma asbabun nasr. Apa di antara sebab-sebab kemenangan itu? Tadi kami sebutkan wala yansurannallahu may yansuruh. Maka kaidah yang kita baca tadi, ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-40, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi. Kita lihat, ada dua pesan di sini. Ada yang namanya disebutkan kata-kata takkid, penekanan, meyakinkan dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya lafziyah pada ayat wala yansuranna. Niku yang lek belajar nahwu wonten naminipun lamut
taukid, dan nama ini pun nunut taukidus tsaqilah, yang artinya untuk meyakinkan, pasti, ya, supaya kita nggak ragu-ragu, ya. Artinya siapa yang ingin menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Itu sifatnya pasti, diyakinkan oleh Allah, dipastikan oleh Allah. Ya. Sifatnya lafziyah. Ada yang sifatnya ma'nawiyah, maka Allah katakan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qawi, maha kuat, aziz, maha mulia. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan takkid, penekanan, Allah punya nama Al-Qawi, Al-Aziz. Okay. Maka otomatis dari nama Allah itu muncul sifat. Karena Allah gadai sifat hayyun. Allah maha hidup. Qayyum, Allah maha mengurus dirinya sendiri. Tidak perlu bantuan. Ini namanya tauqidul ma'nawi, menunjukkan kita punya Rabb yang qawi, maha kuat. Muncul sifat Allah kuat, aziz. Muncul sifat al-izzah, Allah memiliki kemuliaan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan al-asma al-husna wa sifatihi al-ula? Agar kita tahu bahwasanya kita punya Rabb yang memiliki asma al-husna, nama-nama yang agung, was sifatihil ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Maka ada di antara salaf mengatakan, ya, saya bangga punya Rabb yang punya sifat dan punya asma. Menunjukkan apa? Allahu hayyun, Allah hidup. Maka Allah banyak kenalkan sifatnya. Innahu sami'un basir, sami'un alim, huwas sami'ul alim, qawiyyun aziz. Ya. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, yakinlah kita bahwasanya kita berdoa kepada Zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi, artinya kalau kita berdoa, kita menyerahkan urusan kepada Allah, kita punya Zat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, setiap permasalahan akan Allah selesaikan. Allah berikan untuknya jalan keluar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauqidul ma'nawi, artinya innallaha qawiyyun aziz. Allah maha kuat dan Allah maha aziz, memiliki sifat mulia pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu pada ayat yang selanjutnya, ayat yang tadi kita baca secara jumlah, ya, dan Allah katakan walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah semua urusan dikembalikan. Ya. Semua urusan dikembalikan. Siapa yang hidup akan kembali kepada Allah. Fad dunya fana. Dunia kita tempati ini fana. Boten abadi. Ya. Maka kehidupan yang dulu pernah kita sampaikan, ini fase kehidupan pertama niku al-haya ad-dunya.
Nggih, hidup di dunia ini hidup awal setelah Allah ciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Ada namanya al-hayah al-barzakhiyah. Hidup di alam kubur, alam barzakh. Ya. Mereka hidup hayyun. Ada al-hayah al-akhirah. Hidup dunia ini fana, boten abadi, sifatnya sementara. Maka dikatakan dalam hadis, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Sedikit yang melebihi itu. Ya. Al-haya al-barzakhiyah adalah waktu di mana manusia saat dikuburkan dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada al-haya al-akhirah. Maka sampai ada yang namanya kiamat itu dinamakan yaumul jidal. Hari perdebatan antara ruh dan jasad. Gitu ya. Maka dalam kitab Tazkirah disebutkan ruh dan jasad ini menjadi kesatuan. Ya. Di saat semua saling menyalahkan untuk tidak dihukum oleh Allah, ruh mengatakan, ya Rabb, saya adalah ruh yang tidak berarti apa-apa kalau saya tidak engkau masukkan ke jasad si fulan. Jangan engkau hukum saya ya Allah, hukumlah si fulan, hukumlah jasad ini. Ya. Karena dengan jasad ini saya berbuat sesuatu. Maka jasad menolak, ya Allah, jangan hukum saya. Hukumlah ruh ini. Kalau tidak ada ruh ini siapalah saya? Saya adalah sesuatu yang mati. Begitu hadirnya ruh ini saya menjadi sesuatu yang kau hidupkan. Siksalah dia 2 kali lipat ya Allah. Ya, dua-duanya berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memberikan permisalan, wahai hambaku. Ya. Permisalan kalian ini adalah seperti seorang yang lumpuh tidak bisa berjalan dan juga seorang buta yang tidak bisa melihat. Namun si lumpuh karena bisa melihat, dia berada di suatu pekarangan kebun, dia melihat buah yang siap dipetik karena sudah matang. Kedua-duanya menginginkan buah itu. Si lumpuh tidak bisa berjalan, ya, yang buta tidak bisa melihat di mana buah yang matang gitu. Maka si lumpuh mengatakan, wahai fulan kemarilah, ya, tuntunlah saya. Atau angkatlah saya, tolonglah saya untuk sampai di buah yang matang itu. Ya. Nanti aku akan memetiknya dan akan kita nikmati bersama. Dibawalah ke buah itu, dipetiklah buah itu, ya, berdua berbagi. Keduanya merasakan dan menikmati dari buah-buahan tersebut. Maka Allah mengatakan, ya, seperti itulah keadaan kalian. Maka di alam barzakh yang merasakan nikmat dan azab ruh dan jasad. Jadi, kalau kita di dunia, ibu-ibu ngiris berambang, anak lading, oh, refleksnya dia berteriak. Yang berteriak jasadnya, ruhnya tidak sakit. Ya. Tapi kalau di akhirat, azab itu akan mendapati ruh dan jasad sebagaimana nikmat, ya, merupakan hal yang sama akan dirasakan oleh arwah, ruh dan jasad manusia. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hakikatul abd, sejatinya seorang hamba itu adalah qalbuhu wa ruhuhu. Ya. Sejatinya seorang itu adalah ruhnya dan hatinya. Walaupun yang melaksanakan adalah anggota badan. Naam. Ya. Maka yang mampu menggerakkan kita untuk taat kepada Allah, hati dan juga ruh. Ya. Kalau kita lihat, dapati kadang kalau keliling sholat subuh, Masya Allah jamaahnya hanya 4 orang. Kadang yang muadzin 1, yang qomat 1, imam ya jadi imam pisan. Jamaah ini mek siji. Berapa usianya? Kita dapati umur wis 50 tahun, swida.
Aina syabab? Mana yang lain? Yang main sepak bola 90 menit. Ya, tidak mampu berdiri tegak. Ya. Kadang kalau kita lihat saat kita ziarah di Haramain Syarifain, saat kita tawaf, Masya Allah, kalau tawafnya dekat Ka'bah enak, cepat selesai. Tapi kalau sudah dinaikkan di tingkat lantai 2, 3 dan seterusnya, diameter semakin besar, semakin membutuhkan waktu lama untuk tawaf. Ya, di saat orang sehat capek karena diameter begitu luas, kita dapati orang kaki cuma satu, dibantu dengan tekan. Malulah kita. Ya. Kadang orang nggak bisa jalan karena nggak punya 2 kaki, dia bawa 2 tongkat. Ya, orang sepuh jalannya bungkuk, dia tawaf, dinikmati dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang menggerakkan itu? Qalbuhu wa ruhuh. Hati dan rohnya. Ya. Maka kalau hati itu sehat, anggota badan tabi'ah akan mengikuti apa perintah daripada hatinya. Ya. Walillahi aqibatul umur, walillahi aqibatul umur, kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan dikembalikan, jemaah. Ya. Maka kaidah ini dalam ayat disebutkan walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd, seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menolak keganasan suatu kaum dengan kaum yang lain, maka dikatakan lahuddimat sawami', maka akan dihancurkan berhala, akan dihancurkan biara-biara, gereja-gereja dan masjid-masjid. Ya. Yuzkaru fiha ismullahi katsira. Ya. Yang di dalam disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Si ada hikmah. Kenapa dalam konteks ayat ini sebutkan akan dihancurkan, ya. Walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd. Kalau seandainya Allah tidak menolak keganasan suatu kaum dengan kaum yang lain, dengan Allah mensyariatkan jihad, lahuddimat, maka akan dihancurkan biara-biara, gereja-gereja, masjid-masjid yang disebutkan di dalamnya nama Allah. Kenapa dalam konteks ayat ini disebutkan biara-biara dulu ataupun gereja dan kemudian masjid di akhir, gitu ya? Ada penjelasan karena biara-biara gereja-gereja lebih tua, lebih awal dibangun daripada masjid. Ya. Yang tersisa adalah masjid. Ada amal yang baik diakhirkan. Contoh dalam surat Fatir, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafainaa min ibadina faminhum," satu, zalim li nafsi, wa minhum muqtasid. Yang pertama, ya, telah kami berikan Al-Quran kepada hamba yang kami pilih. Maka manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, zalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biiznillah, orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang selalu bergegas dalam kebaikan. Bagaimana yang terbaik diakhirkan. Seperti kalimat tadi firman Allah, lahuddimat sawami wa bi'a. Ya, akan dihancurkan biara-biara itu dan gereja-gereja dan juga masjid yang dalam disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu pertanyaan, ya. Bagaimana agama Allah ini akan ditolong, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah memerlukan hambanya? Sedangkan Allah yang maha kaya, maha kuat. Bagaimana agama ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah maha kuat? Apakah Allah membutuhkan hambanya? Ya, tentu tidak. Tidak sama sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agamanya
Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya. Apakah Allah rugi kalau hambanya tidak mengerjakan perintah Allah? Tidak. Ya. Allah tidak butuh hambanya. Dan Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat. Tapi kita ditanya apa yang sudah kita perbuat. Ya. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Sesuai dengan kehendak Allah, takdir Allah. Tapi kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menolong agamanya dengan adanya pembela-pembela dari hamba-hamba Allah yang terpilih. Dengan cara apa? Binasri dinihi, dengan menolong agama Allah. Dan juga memenangkan wa nusratu nabihi sallallahu alaihi wasallam, menolong nabinya. Maka ada satu syubhat yang keliru. Seperti perkataan agama ini milik Allah, Allah akan membela. Kita nggak perlu lapo-lapo, menang aja. Allah sih menang no. Naam. Ya. Tapi apakah demikian dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tidak. Ya. Bagaimana Rasul dan para sahabat mempertahankan akidahnya hijrah ke Habasyah sampai puncaknya Allah perintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Berapa pertempuran yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Rasul terluka dalam perang Uhud. Allah ingin melihat siapa di antara hambanya ini yang mau apa? Terlibat dalam urusan memenangkan agama Allah ini. Dengan cara apa? Tadi dengan cara memenangkan agama Allah, ya, mencintai dan memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikala hidupnya menolong Nabi, di saat beliau menghadap Allah, bagaimana menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ya. Maka pada ayat ini disebutkan, ya, pada ayat selanjutnya, ya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Jadi hakikat kemenangan yang dicintai oleh Allah dan dikehendaki adalah kemenangan yang terus menerus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya. Alladzina immakkannahum. Sungguhnya orang-orang yang kami teguhkan, kami menangkan mereka di muka bumi ini. Siapa mereka ini? Aqamus shalah. Mereka adalah golongan orang-orang yang menegakkan salat. Aqam. Kenapa bukan kalimat alladzina yusalluna? Ya. Ada hikmah pelajaran di sini. Selalu Allah menggunakan lafaz aqimus shalah, yuqimunas shalah. Ya, menegakkan, mendirikan salat. Kenapa tidak langsung mereka adalah orang-orang yang salat yusalluna? Ya, tapi Allah menggunakan kata iqamah. Aqimu, yuqimuna. Karena menegakkan salat jamaah butuh perjuangan, butuh pengorbanan, keseriusan, kekhusyuan, butuh usaha maksimal. Maka Allah gunakan lafaz wa aqimus shalah, iqamah. Ya. Jadi kata iqamah ini, ya, adalah kata yang digunakan untuk sungguh-sungguh dalam amal. Misalkan dalam satu bait syair, misalkan dalam beberapa kata, wa aqamar rasulu fil Makkah, berapa? Berapa di Makkah Rasulullah SAW tinggal? 13 tahun. Iqamah, Kanjeng Nabi iqamah, tinggal di Makkah 13 tahun. Apa beliau hanya diam? La. Bagaimana? Saat tinggal di Makkah beliau berjuang mendakwakan nilai-nilai akidah kepada keluarga beliau, ya, sampai kemudian beliau disiksa, diusir dan lain sebagainya.
Maka kata-kata aqimus salah butuh keseriusan, ya. Karena salat ini berat, illa 'alal khashiin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, asbabun nasr di sini disebutkan apa sebab Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemenangan? Sebabnya adalah di saat kaum muslimin menjaga perihal kewajiban yang Allah wajibkan, dalam hal ini adalah as-salah wa aqamus salah. Ya. Maka dalam hadis dikatakan was-salatu nurun. Ya. At-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Walhamdulillah, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah alhamdulillah tamla'u at-tamlani ma bainas sama'i wal ard, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, salat niku adalah cahaya. Baik salat ingkang sifatipun fardhah, wajib ataupun nafilah. Cahaya di mana? Nurun fil qalb, cahaya di dalam hati. Wa nurun fil wajhi, ya, cahaya pada wajah seseorang, wajahnya teduh. Kenapa? Ahlus salat, dia jaga salatnya. Wa nurun fil qabri, dia menjadi cahaya di alam kuburnya. Wa nurun fil mahsyari, cahaya di padang mahsyar. Maka dalam satu hadis dikatakan basyiril masyaina fi dhulmatil lail ilal masajidi bin nurit tam yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah? Berikanlah kabar gembira kepada siapa saja yang jalan di malam hari menuju rumah Allah untuk salat dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Nah, ini salat luar biasa. Urusan kemenangan, Allah berbicara kemenangan yang dahsyat, sifatnya besar, diawali dari salat. Ya. Keberkahan satu kampung masyarakat, lihat masjidnya. Kalau masyarakatnya ahlus salah, barokah masyarakatnya. Ya. Nah, salat ini menjadi hal perhatian besar dulu para sahabat. Ya. Ada satu sahabat, kita sedikit bercerita tentang seorang sahabat, Abad bin Bishr. Rasul mengatakan tidak ada penduduk Ansar yang lebih baik daripada 3 orang. Kata beliau, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudhair, dan Abad bin Bishr. Ada satu keutamaan beliau punya tongkat bercahaya. Ya. Wa ahlul Quran, dan beliau menjadi seorang imam di kampungnya. Satu waktu Rasulullah SAW mengadakan perjalanan jihad, ya, pada perang Dzatur Riqa. Sepulang dari jihad, beliau selalu senang untuk istirahat di bukit, ya, di tempat yang tinggi. Rasul begitu pulang dari jihad menaiki tebing, bukit. Kenapa? Satu tempat yang nyaman, ya, aman dari serangan musuh. Saat itu beliau bermalam di situ. Dan Rasul mengumumkan siapa yang kemudian ingin berjaga malam hari ini. Maka Abad bin Bishr mengangkat tangannya, kemudian diikuti oleh Ammar bin Yasir, yang kedua-duanya dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ammar bin Yasir itu orang Makkah, karena hijrah gak punya kerabat, dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Nah, kedua-duanya dapat jatah ribat jaga. Ammar bin Yasir jaga di awal malam sampai pertengahan sampai menjelang pagi, jatah gilirannya Abad bin Bishr. Begitu Ammar berjaga, digunakan waktu, ya, oleh Abad bin Bishr karena waktu jaganya tengah malam sampai menjelang pagi. Di awal malam dia gunakan waktunya untuk salat menghadap Allah, qiyamul lail, ya, beliau baca Al-Quran.
nikmat dalam sholatnya. Sampai Ammar bin Yasir tertidur karena letih dalam perjalanan jihad. Ya, sampai kemudian karena Ammar bin Bishr ini salat, dia dipanah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Satu panah terkena dadanya, beliau cabut, tidak bergeser dari salatnya. Dipanah lagi yang kedua, beliau cabut, tidak bergeser dan tidak membatalkan salatnya. Sampai pada pukulan yang ketiga, beliau terjatuh karena darah yang bercucur begitu deras sampai mengenai Ammar bin Yasir. Tabakur Ammar, madza bika ya abad? Kenapa kau ya abad? Ya, musuh telah melemparkan anak panahnya kepadaku. Apa kata Ammar bin Yasir? Wahai abad, tidakkah kau bangunkan aku sehingga saya bisa menolongmu? Apa kata Ammar bin Yasir? Saya malu kepada Allah. Ya, saya sedang membaca suratul Kahf. Saya malu kepada Allah, apa karena gara-gara pukulan anak panah ini saya memutus dan memotong salat saya. Demi Allah, seandainya saya tidak khawatir, saya khawatir dianggap kemudian melampaui dari perintah Rasulullah SAW saya untuk berjaga, saya akan lanjutkan salat ini sampai diri saya terkoyak karena banyaknya anak panah yang membunuh saya. Kita lihat, Masya Allah. Ya, bagaimana para Abdullah ibn Umi Maktum. Ya. Berarti artinya apa? Kalau kita berbicara ingin memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dulu bagaimana salatnya. Tentu menjadi cerita yang sering disampaikan bagaimana kekuatan warga Gaza, masyarakat Gaza. Ya. Dilihat salat subuhnya seperti salat Jumatnya. Masjid-masjid penuh. Ya. Ini asbabun nasr. Yang pertama adalah as-salah. Limadha? Li'anna as-salah nurun. Ya. Jadi butuh kesungguhan. Gitu ya. Butuh kesungguhan. Dan kadang orang berpikir seperti ini. Orang bermaksiat itu sebatas kadang orang berpikir mencuri, berzina, atau ghibah, ya, dan lain sebagainya. Kadang orang tidak berpikir dia berbuat satu kesalahan kemaksiatan karena meremehkan perintah Allah. Apa? Mengakhir-akhirkan waktu sholat dari waktunya. Ya. Menahan dan menunda-nunda untuk memberikan zakat dan infaknya. Ya. Bermalas-malasan dan duduk daripada dakwah. Ini juga disebut sebagai bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentu memberikan pengaruh pada diri seseorang. Nah, kembali kepada permasalahan, maka itu asbabun nasr, as-salah. Ya. Jadi secara tidak langsung di saat kita menjaga salat, maka kita membuat ya satu sebab untuk mendapatkan tamkin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wa atawuz zakah. Apa kaitannya salat dan zakat? Wa atawuz zakah, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Kadang kita dapati ada 3 hal yang sangat mengikat. Zakat, infak, sedekah. Ya. Zakat ada hitungannya setiap tahun. Ya. Infak wujudnya adalah benda. Namanya infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sedekah lebih umum. Maka dikatakan was-sadaqatu burhan. Kenapa dikatakan sedekah? Li sidqi sahibihi. Karena apa? Karena kejujuran orang yang memberikan hartanya. Ya. Zakat jelas, setahun sekali dikeluarkan zakat. Ya, ada nisabnya. Infak sifatnya adalah benda, bisa uang, harta, pakaian, makanan, apapun. Kita menyumbangkan Al-Quran mushaf, misalkan, ya, di rumah Al-Quran,
sedekah, infak. Dan sifatnya infak itu terbaik. Ya. Yang gak ada ya terus 50.000 loro yang diinfakkan yang masih bagus. Ya. Sing mambu brambang disimpan. Ya. Jangan kadang sing elek sing dikeke. Anda punya jilbab Masya Allah, tuku ra tau dinggo, si apik, si anyar, infakkan, sifatnya baik. Bukan sesuatu yang kita mau pakai aja rasa-rasa kemudian kita berikan orang. Makanan yang masih bagus, fresh, infakkan. Ya. Bukan nasi yang timbangan gak kepangan kayak wong ae. Apalagi wis mambu segone. Ya. Infak itu sifatnya benda dan terbaik. Yang masih ada kecintaan dalam diri kita untuk abot ngekeke. Eman. Ya. Maka dalam satu hadis dikatakan, tatkala ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Ya, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kanjeng Nabi tidak menyebutkan bentuknya, tapi Kanjeng Nabi menyebutkan sifatnya, waktunya. Apa kata Rasulullah SAW? Sedekah yang engkau keluarkan di saat kamu soge-sogene, wedi melarat, bisnismu tinggi naik. Gitu ya. Sedekah terbaik. Ya, karena sedekah itu bukti dalil kebenaran iman seseorang. Maka dikatakan sedekah di sidqi sahibihi. Makanya orang munafik ya terkadang sholat, apalagi urusan sedekah berat orang munafik itu. Ya, karena imannya gak jujur. Orang munafik kan ya batinnya gak sesuai dohirnya. Ya. Mungkin dohirnya sholat bersama kaum muslimin gak tanggung-tanggung sampai ikut jihad, tapi hatinya tidak suka kepada kaum muslimin. Orang munafik lek dikongkon sedekah abot. Ya. Kalaupun sedekah yuraunan nas. Sifat salatnya saja ya, malas. La yadhkurunallaha illa qalila. Ya, yuraunan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Dan sedekah a'am lebih umum daripada infak, apapun bisa disedekahkan. Ya. Dalam hal ini wa atawuz zakah. Ya, dan orang-orang yang menunaikan zakat fa'addu haqqal mal. Ya. Dan lepaskan diri kalian dari apa? Kekikiran. Ya, dari sifat bukhl. Jadi saya katakan sebaik-baik sedekah yang Anda mengeluarkan eman. Ya. Rasul tidak menyebutkan apa itu, tapi waktunya. Ya, di saat lagi lapang, ya, terus diminta sesuatu, kadang orang eman, mulai tak kayak kurang. Iya, ya, sesuatu yang diberikan itu pasti berkurang. Itu dunia ya. Ya. Bawa yang 100, keluarkan 50.000 infak, karena 50.000. Ya. Tapi di sisi Allah, Rasul mengatakan mana qasamalin min sadaqah. Ya. Nah, bagaimana zakat sedekah ini? Dulu ya, lihat Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh seseorang mencinta Abu Bakar meniru seperti infaknya Abu Bakar? Semua hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disisakan hanya siapa? Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Ada satu anjuran sedekah yang terbaik, ya yang tidak pelit, tidak loss pertengahan, gitu ya. Tapi dalam urusan fisabilillah jamaah, infak tidak ada batas. Maka dulu dalam perjalanan jihad Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, perang terakhir yang diikuti oleh Kanjeng Nabi, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan semua hartanya, Umar ibn Khattab binisfi mali dengan separuh hartanya, Utsman bin Affan dengan 300 sekian onta beserta perlengkapannya dengan sekian ribu dinar emas. Ya. Dalam urusan fisabilillah tanpa batas. Ya. Sampai pada puncak keimanan itu Abu Bakar apa? Menginfakkan semua hartanya. Sampai Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, tidakkah sekian-sekian sudah cukup?" "Tidak, ya Rasulullah, semua aku infakkan." "Bagaimana keluargamu?"
ya, Allah wa rasuluh. Cukuplah Allah dan Rasulnya mengganti keluargaku. Untuk keluarga cukup Allah dan Rasulnya. Ya, kita bicara tingkat keimanan model apa yang dimiliki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang terbaik. Ya. Wa aqimus shalah wa atawuz zakah. Ya. Kemudian asbab selanjutnya adalah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Dan memerintah kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari hal-hal yang sifatnya adalah mungkar. Maka dalam peristiwa al-amru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar ada islah, ada sisi positif, kebaikan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Apa sebab terjadinya bala? Ya. Karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tidak kita pungkiri kalau amar ma'rufnya sudah jalan. Ya. Yang belum maksimal wa nahau 'anil munkar. Kalau sudah nahu 'anil munkar ini selalu ada pertentangan. Ya. Lu Kanjeng Nabi itu akhlaknya Masya Allah. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi, ya, orang-orang Quraisy sepakat beliau adalah Al-Amin, orang terbaik, terpercaya di antara kami. Ya. Begitu diutus jadi Nabi, ya, beliau mendakwahkan risalah, ya, mencegah dari hal-hal yang sifatnya mungkar, ya, mengalihkan peribadatan kepada berhala kepada Allah, dan Rasul menjadi manusia yang ditentang oleh masyarakat Quraisy saat itu. Karena apa? Wa yanhauna 'anil munkar. Kita amar ma'rufnya sudah mudah, amar ma'rufnya orang berbuat baik mudah. Tapi begitu ada hal-hal yang perlu diingkari, selalu ada hal yang ingin menghalanginya. Itu fitrah dan itu adalah merupakan sunnah dalam perjuangan, gitu ya. Sunnah dalam perjuangan. Gak ada namanya orang berjuang itu manis-manis saja, nikmat-nikmat, gak ada. Butuh pengorbanan. Ya butuh pengorbanan perjuangan, namanya orang berjuang, gitu ya. Walaupun satu sisi kadang orang berjuang, perjuangan ini panjang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuai kehendak Allah bisa jadi mudah. Gitu ya. Bagaimana banyak kemudahan Allah berikan, ya, di saat mereka sudah mengambil sebab untuk mencari kemenangan. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita melihat, ya, apa yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberikan kemenangan, ya. Walaupun bagi orang beriman, ya, selama dia mengambil sebab untuk mencari jalan kemenangan, bagi orang beriman kematian di jalan Allah adalah nasrun, kemenangan, ya. Kemenangan, mendapatkan kemenangan yang hakiki adalah nasrun minallah, ya, adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada kekalahan bagi orang beriman, jamaah. Ya. Tidak ada kekalahan bagi orang beriman. Maka yang sering disampaikan adalah wa innahu lajihadun imma nasr wa imma istishhad. Ya. Itulah perjalanan, perjuangan. Baik itu adalah kemenangan awistishhad atau kematian di jalan Allah. Ya. Maka kita lihat, ya, dalam kalau kita baca Al-Qur'anul Karim, bagaimana banyak terjadi peristiwa kemenangan yang Allah berikan dan juga kekalahan. Ya. Asbab kekalahan ini adalah di saat seseorang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik kekalahan secara individual atau secara jamaah. Ya. Kita lihat dalam banyak peristiwa perang Uhud, ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di saat orang beriman, dari mana kekalahan ini? Maka Allah katakan kul huwa min indi anfusikum. Ya. Dalam peperangan Hunain, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman melihat bagaimana keadaan jumlah kaum muslimin saat itu luar biasa. Yang Allah katakan laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah banyak berikan kemenangan kepada kalian wahai orang beriman.
wa yauma Hunain, dan ingatlah peristiwa Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Di saat apa? Kaum muslim merasa jumlah kami banyak, jumlah musuh sedikit, kami akan menang, mereka pasti kalah. Falam tughni ankum syai'a. Begitu kesombongan ini muncul, maka Allah katakan, dan kesombongan itu tidak memberikan manfaat untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Dan bumi yang luas ini menjadi sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian kalah dan kalian lari bercerai-berai. Apa sebabnya? Ya. Id a'jabatkum kathratukum. Sebabnya apa? Karena kalian dibuat ta'ajub, ada sifat kibir ya dalam diri sahabat saat itu, karena jumlah yang banyak, jumlah yang berlipat, ya, dan kemudian mereka pasti akan menang. Ya. Maka ada satu hadis yang disebutkan bahwasannya sesungguhnya kalian adalah berjihad bi amalikum, dengan amal kalian. Ya, dengan amal kalian. Asbab terjadi kekalahan ini karena banyak sebab. Ya. Ada satu kisah pada zaman umat terdahulu, dikisahkan di zaman salaf. Ya. Di saat ada pertempuran, kaum muslimin tidak kunjung mendapatkan kemenangan. Ya. Maka dilihat seorang komandan jenderalnya meneliti apa dosa-dosa yang dilakukan oleh prajuritku. Ya, dicari tidak ada dosa. Bagaimana ibadahnya, semuanya baik. Ternyata ada satu sunnah yang ditinggalkan, yaitu sunnah bersiwak. Ya, maka beliau berikhtiar, apa ini asbab terjadinya kegagalan dalam berjuang. Seketika komandannya menganjurkan mereka untuk menjalankan sunnah ini. Bersiwaklah kalian sebelum kalian berjihad. Mereka berlomba-lomba menjalankan sunnah yang satu ini. Ya, tidak disadari ada penyusup yang setiap hari melihat bagaimana kaum muslimin saat itu tidak mau salat, dia bersiwak, dan beliau kirimkan kabar kepada saudaranya, kepada sahabatnya yang ingin menyerang kaum muslimin, jangan kau perang dengan kaum muslimin. Kenapa? Aku melihat mereka mengikir giginya setiap hari dan akan memangsa kalian. Seketika pasukan lari terbirit-birit sebelum terjadi pertempuran. Ya, apa sebabnya? Hanya karena kayu siwak. Ya, yang kemudian itu adalah ya dianggap oleh komandan dan jenderal ada sunnah yang ditinggalkan. Artinya kalau dalam diri kita ya, ada musibah yang mungkin sering terjadi, kita merasakan sempit hidup, ya, banyak masalah, kita introspeksi bagaimana ibadah kita kepada Allah. Kalau dalam lembaga pendidikan ya, kadang kita menyalahkan program. Kenapa program enggak jalan? Evaluasi. Tapi satu sisi kita tidak pernah mengevaluasi diri kita. Ya. Karena kan Allah berjanji, in tattaqullaha ya yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan mengislah sisi-sisi hidup kalian. Gitu ya. Asbab banyak terjadinya masalah, boleh jadi satu waktu hubungan kita kepada Allah minim. Ya. Ibadah kita dikoreksi, gitu ya. Atau boleh jadi hubungan kita kepada orang kurang baik. Ya. Maka kata Allah, Qul huwa min indi anfusikum. Ya, itu semua berawal berangkat dari diri kalian dan dosa-dosa kalian. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu maka amal-amal yang buruk wan niyat al-fasidah ya, maka ini yang menjadi penghalang seorang untuk mendapatkan kebaikan dan kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Rasul bersabda dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi, ya. Aku ini menurut prasangka hambaku. Tentunya kita selaku hamba Allah yang baik.
yang berusaha ingin jadi orang baik, hendaklah kemudian untuk senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana hidup kita sesuai dengan kadar tingkat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk kami pribadi, hamba yang banyak salah dan banyak dosa, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken ageng panuwun, syukron jazakumullah khair dumateng Al Ustaz Alif Bakhtiar Al Hafiz ingkang sampun